Woyo lovers, bertemu kembali dengan Master of Colai di sini di channel aneh, nyeleneh, tanpa tujuan. Buat kalian kompas col sialan di luar sana, semoga kabar kalian semua baik ya. Semoga kalian masih hidup walau kalian tiada guna. Seperti biasa di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah alur cerita film yang memiliki kode mematikan berjudul The Wife Next House dan berdurasi tayang 2 jam 15 menit. Film yang penuh dengan adegan ara-ara kimochi ini dibintangi oleh mbak yang ujung gunungnya masih berwarna pink menggoda. Mbak tersebut bernama Aika Yumeno, berceritakan tentang seorang istri yang jarang mendapat belayan dari sang suami. Hal tersebut pun membuat sang istri menjadi wanita yang galau, dan ia juga bingung di mana mencari belayan hangat torpedo urat. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan tetangganya yang pada akhirnya menggantikan peran dari suami di atas ranjang. Nah, bagaimanakah awal mula sang istri dan tetangganya bertemu? Baiklah, tanpa banyak bacot, tanpa banyak cincong, supaya nggak penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Si Tukiem boker sembarang tempat. Kode film SSIS 064. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri sedang mengobrol santai di atas ranjang. Sang istri yang bernama Mbak Aika mengajak suaminya untuk liburan bersama. Namun suaminya malah menolak permintaan Mbak Aika dan beralasan kalau dia mempunyai banyak pekerjaan di kantor. Nah, tak berselang lama, Mbak Aika yang ternyata juga sudah sakne dan rindu sodokan maut ke arah kememnya, ia pun menggoda suaminya. Akan tetapi sang suami ini tidak peka dan malah meninggalkan Mbak Aika tidur sendirian. Alhasil di malam yang sunyi itu, Mbak Aika yang sudah terlanjur sakne, ia pun melakukan soloreng di atas sofa sendirian. Namun kelincahan jari-jari Mbak Aika yang memainkan analog membuat badannya kejang-kejang penuh kenikmatan. Dan akhirnya ia pun menjadi becek cekek-cekek ya guys ya. Keesokan paginya kita diperlihatkan sesosok pria yang akan berangkat bekerja yang lagi-lagi diperankan oleh Mas Harajuku Minim Ekspresi, yang kali ini kita berikan saja dia nama Mas Kipli. Tuh, Kipli. Baru saja beberapa langkah meninggalkan kamar, tiba-tiba keluarlah Mbak Aika yang hendak membuang sampah. Setelah sedikit berbincang-bincang, si Kipli ini langsung bergegas berangkat kerja. Kemudian di suatu sore, terlihat Mbak Aika yang sedang menjemur pakaian dalamnya. Begitu ia selesai menjemur, tiba-tiba datanglah angin kencang yang menyebabkan salah satu sempak putih milik Mbak Aika terbang ke arah balkon milik si Kipli. Kipli yang melihat hal tersebut berinisiatif untuk mengembalikan sempak tersebut ke Mbak Aika. Lalu bergegaslah ia ke kamar Mbak Aika. Ketika sedang berbicara, Mbak Aika tanpa sengaja melihat ke arah bawah yang ternyata perkutut gundul milik Kipli sudah ngaceng akibat sempak putih milik Mbak Aika. Lirikan tajam dari Mbak Aika membuat si Kipli terkena mental dan buru-buru pergi masuk ke kamarnya. Malam harinya, ketika Mbak Aika rebahan, ia masih terpikirkan dengan perkutut gundul milik Kipli yang ngaceng tadi sore. Kemudian pada suatu hari, di sore yang hangat, terlihat si Kipli bulukan ini lagi bersantai di balkonnya. Lalu tanpa sengaja, ia melihat di balkon sebelah sudah terjemur sempak-sempak imut yang tidak lain dan tidak bukan sempak-sempak itu adalah milik dari Mbak Aika. Pemandangan tersebut mengakibatkan nafsu dari si Kipli sedikit meningkat dan ia pun memberanikan diri untuk bajing loncat ke arah balkon Mbak Aika untuk menikmati betapa harumnya bau kemem Mbak Aika yang menempel di sempak-sempak tersebut. Akan tetapi betapa beruntungnya si Kipli karena aksinya tersebut kepergok langsung oleh Mbak Aika. Alih-alih akan marah, Mbak Aika malah menyuruh Kipli masuk ke kamar kosnya dan duduk di sofa. Di sini Mbak Aika malah curhat kalau ia sudah lama enggak nge-UE dan sangat rindu akan cocolan di lubang kemem miliknya. Lalu Mbak Aika pun menggoda si Kipli, dan karena perkutut gundul milik Kipli juga sudah ngaceng, maka terjadilah adegan ara-ara kimochi yang berdurasi tayang sekitar 30 menitan coy. Arara kimochi, arara kimochi. Setelah kejadian tersebut di malam harinya, Mbak Aika hanya bisa duduk merenung sambil mengingat betapa lincah perkutut gundul milik si Kipli.
Keesokan harinya, Mbak Aika kembali menjemur sehelai sempak imut di balkon miliknya. Yang ternyata, di sini Mbak Aika sudah mengirim pesan melalui WA ke Kipli kalau jemuran sempak ini adalah kode bahwa lubang kemem milik Mbak Aika sudah ingin diservis. Tak berselang lama, si Kipli pun datang ke apartemen Mbak Aika. Kemudian tanpa banyak cincong, mereka berdua pun berara-ara kimochi dengan mesra layaknya dua sejoli yang sudah terpisah jarak dan waktu. Saking mesranya berara-ara kimochi membuat Mbak Aika menjadi terbuai melayang-layang hingga badannya kejang-kejang ringan. Namun pada suatu hari, Mbak Aika yang sedang duduk membaca buku, ia pun tersadar akan perbuatannya dengan Kipli adalah hal yang salah. Dan keesokan harinya ia menemui Kipli dan mengatakan kalau perbuatan ara-ara kimochi ilegal mereka harus dihentikan. Si Kipli pun mau tidak mau harus menyetujui permintaan dari Mbak Aika. Namun pada suatu malam ketika Mbak Aika mencoba untuk tidur, terlihat ia sedang gelisah karena ternyata ia sedang sakne dan ia masih teringat akan burung perkutut milik Kipli. Lalu keesokan harinya di pagi yang cerah, si Kipli yang lagi ada di balkon secara tidak sengaja melihat selai sempak model G-string terjemur di balkon milik Mbak Aika. Kipli yang berpikir kalau itu adalah kode dari Mbak Aika, walaupun ragu-ragu, ia tetap memberanikan diri untuk menemui Mbak Aika. Dan benar saja, beralasan karena sudah tidak tahan, Mbak Aika pun kini membiarkan burung perkutut milik Kipli untuk kembali memberikan servis ke lubang kemem milik Mbak Aika. Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan kini Mbak Aika dan Kipli yang menjadi lebih barbar. Karena dapat dilihat, sekarang mereka malah berani berduaan walau suami Mbak Aika sedang berada di rumah. Dan film pun diakhiri dengan Mbak Aika dan Kipli yang gak ada otak, gak ada akhlak, malah nge-UE saat itu juga coy. Nah, itulah tadi alur cerita film nyeleneh kita kali ini. Buat kalian kompas col sialan yang punya saran film nyeleneh lainnya atau punya masukan untuk channel ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini. Hai! さよなら。また会いましょう。